Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang nih hari ini, korupsi itu jauh lebih gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin mempresentasikan materi anti korupsi mata kuliah pendidikan karakter. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Kita akan masuk ke materi definisi korupsi. Korupsi berasal dari perkataan bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu, perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang buruk. Korupsi juga banyak yang disangkutkan pada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Menurut undang-undang, pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Pengertian korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya ada jenis-jenis korupsi. Nah, yang pertama, korupsi merugikan keuangan negara. Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Yang kedua, ada korupsi suap menyuap. Jenis korupsi berikutnya adalah korupsi suap menyuap, yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Yang ketiga, ada korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seseorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang terakhir, ada korupsi gratifikasi. Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi gratifikasi, yang merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada faktor yang dapat menyebabkan korupsi. Ada 6 faktor penyebab mengapa korupsi terjadi, yaitu faktor kebutuhan, faktor keserakahan, buruknya tata kelola, lemahnya pengawasan, hukuman yang lemah, dan terakhir tekanan lingkungan. Kemudian kita akan membahas tentang integritas. Integritas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Integritas adalah suatu kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik, dan keadaan ini seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari.
Secara harfiah, integritas adalah resistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain integritas bisa diartikan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip dalam etika. Integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah merilis 9 nilai integritas yang diharapkan dapat mencegah terjadi tindakan korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor-faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin secara jujur dalam perkataan atau perbuatan dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Tidak berbohong sampai kapanpun baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Sekian yang bisa kita presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.